Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup dan merupakan sumber sukacita. Semoga namamu menjadi kekuatan kami pada saat suka dan duka, pada saat sakit dan sehat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada beragam tanggapan yang kerap diungkapkan ketika melihat orang lain mencapai kesuksesan tertentu dalam hidup. Hal yang sama pun terjadi ketika kita sungguh menampilkan diri sebagai murid Kristus. Ada banyak tanggapan yang diberikan, bisa berupa pujian, kekaguman, atau pula cibiran merendahkan. Yesus, sang guru sejati pun mengalami hal serupa dalam perutusannya. Ada yang memuji penuh kekaguman, ada pula yang mencibir penuh kebencian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun kesejatian hidup Yesus justru terletak pada komitmen
untuk secara total mengabdikan diri bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Yesus menyadari bahwa panggilan hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah, bukan untuk mencari popularitas diri. Hal ini secara membanggakan terungkap dalam perkataannya kepada para muridnya ketika melihat banyak orang datang kepadanya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pekerjaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran yang sungguh-sungguh akan misi perutusannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, semangat itulah yang semestinya menjadi inspirasi dan pedoman bagi kita dalam bertindak sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Semangat kekatolikan tidak terletak pada tanggapan-tanggapan manusiawi, melainkan pada pewartaan kerajaan Allah. Dengan dimilikinya kesadaran semacam ini, setiap kita akan mampu bekerja maksimal di ladang gandum Allah, di mana kita dipanggil dan diutus. Kita melangkah sebagai pribadi Katolik yang dewasa dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi di sekitar kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, mari kita menjadi rekan sekerja Yesus untuk mewartakan Injil dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Maukah kita menjadi pekerja-pekerja yang diutus oleh Tuhan di ladangnya? Ladang Tuhan, tuayan memang banyak, tapi maukah kita untuk diutus menjadi penuai-penuai itu? Mari kita memberi jawaban dalam kehidupan kita yang konkret. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.